Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Kita lanjut ke video part 2 ya. Untuk video part 1 kita sudah belajar tentang kelangkaan. Nah, sekarang kita masuk ke biaya peluang. Nah, apa sih itu biaya peluang? Ya, oke, kita langsung saja ke materinya. Nah, yang dimaksud dengan biaya peluang, sebelum masuk pengertian tentang biaya peluang, di sini kita juga harus paham tentang nama lain dari biaya peluang. Kenapa? Kadang di soal tulisannya bukan hanya biaya peluang, tapi bisa jadi biaya implisit, bisa jadi ongkos alternatif, bisa jadi opportunity cost. Jadi, biaya peluang itu sama saja dengan biaya implisit, sama aja dengan ongkos alternatif atau opportunity cost ya. Apa sih yang dimaksud dengan biaya peluang? Yang dimaksud dengan biaya peluang adalah biaya yang dikorbankan ketika seseorang memilih salah satu alternatif. Nah, contohnya apa gitu ya? Di sini saya kasih contoh, misalkan ya di soal-soal tuh suka seperti ini contohnya ya. Kita baca bersama yang contoh satu ini. Yaitu misalnya seorang lulusan SMA diterima kuliah di UI. Nah, yang bersangkutan juga sudah diterima untuk bekerja penuh waktu atau full time di toko A dengan gaji 3 juta. Oke, kemudian diterima juga di pabrik B dengan gaji 3.250.000 per bulan. Kemudian, kebetulan dia diterima juga nih di kantor C dengan gaji 3.500.000 per bulan. Nah, berapa biaya peluangnya? Jadi saya ulang lagi nih. Ada seseorang lulusan SMA diterima kuliah di UI. Ternyata selain dia diterima kuliah di UI, dia juga diterima kerja di 3 kantor nih. Pertama di toko A gajinya 3 juta, kemudian di pabrik B gaji 3.250.000, kemudian di kantor C gajinya 3.500.000. Ternyata si lulusan SMA ini nih dia lebih memutuskan untuk kuliah. Jadi dia nggak ambil kerja tapi dia memutuskan untuk kuliah. Berapakah biaya peluangnya? Nah, biaya peluangnya adalah sebesar 3.500.000. Kenapa 3.500.000? Karena kan tadi dia memutuskan untuk lanjut kuliah daripada bekerja ya. Nah, berarti nilai yang kita ambil adalah nilai yang paling besar di toko A, toko B, dan kantor C. Yang paling besar adalah gaji di kantor C. Berarti gaji yang dia korbankan atau yang nggak dia ambil itu atau biaya peluangnya adalah 3.500.000 ya. 3.500.000 ini diambil dari pilihan yang tidak dia pilih, tapi kita pilih nilai yang paling besar. Oke, nih saya ulang lagi ya. Tadi ada toko A, gajinya 3 juta gitu ya. Kemudian ada lagi toko B atau kantor pabrik B ya, anggaplah toko B, yaitu senilai 3.250.000. Kemudian di toko C, 3.500.000. Nah, dia kan milihnya nggak milih kerja tuh, lebih milih lanjutin kuliah. Nah, berarti berapa biaya peluangnya? Nah, biaya peluangnya kita ambil yang paling besar, yaitu 3.500.000. Maka di sini dikatakan bahwa biaya peluangnya yaitu senilai 3.500.000 ya. Nah, ingat nama lain dari biaya peluang adalah biaya implisit. Bisa juga ongkos alternatif atau opportunity cost. Nah, ini nggak boleh dilupain nih ya. Kenapa? Karena di soal kadang namanya berbeda-beda. Oke. Kemudian lanjut kita ke contoh yang kedua. Ya. Nah, contoh kedua yang ini ya. Nah, ini beda kasus nih. Kita lihat, kita baca ya. Perusahaan melakukan pengambilan keputusan untuk mengganti atau tetap memakai mesin yang sekarang digunakan. Jika biaya operasi dengan mesin lama senilai 1 juta per bulan, sedangkan biaya operasi untuk mesin 750.000 per bulan, berapa biaya peluangnya? Nah, berarti kalau kayak gini, kalau ternyata kita memilih untuk mengganti dengan mesin yang baru, maka kita lihat penghematannya. Ya, penghematannya kan kalau misalnya tadi biaya pakai mesin yang lama itu biaya operasinya 1 juta, sedangkan dengan mesin yang baru biaya operasinya 750.000. Berarti kan kalau pakai yang baru kita hemat 250.000. Nah, hematnya itu merupakan biaya peluang. Nah, itu contoh dari dua contoh yang berbeda untuk menjawab berapa biaya peluang dari dua kasus tadi. Oke. Terkadang di sini kita bahas tentang biaya peluang ya. Terkadang ada biaya-biaya lain juga nih yang keluar. Selain biaya peluang, sebenarnya tadi kan biaya peluang itu sama saja. Tadi macam-macam pertama adalah biaya peluang ya. Biaya peluang itu sama aja biaya apa? Biaya implisit.
atau biaya implisit. Nah, selain itu juga ada yang kedua namanya biaya eksplisit. Kemudian yang ketiga ada biaya sesungguhnya. Biaya sesungguhnya. Nah, kemudian yang keempat ada juga namanya laba rugi. Yang keempat yaitu laba atau rugi akuntansi. Dan yang kelima adalah laba atau rugi ekonomi. Laba atau rugi ekonomi. Oke. Nah, tadi sudah dibilang kalau biaya peluang itu adalah biaya, di sini sudah dikasih tahu apa namanya pengertiannya, ya. Bisa dibaca bahwa biaya peluang adalah biaya yang dikorbankan ketika seseorang memilih salah satu alternatifnya. Nah, yang dimaksud dengan biaya eksplisit apa sih? Nah, biaya eksplisit di sini adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan, biasanya untuk melakukan biaya operasionalnya. Contohnya apa? Contohnya di sini ya untuk biaya operasional suatu perusahaan yaitu bisa biaya gaji, ya. Selain itu apalagi? Biaya tenaga kerja atau biaya sewa, ya. Nah, selain biaya sewa bisa juga biaya bahan baku gitu. Oke, nah kemudian kalau biaya sesungguhnya itu apa sih? Biaya sesungguhnya ini merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan, ya, dan biaya yang tidak mengharuskan perusahaan untuk membayar biaya-biaya input, sehingga biaya sesungguhnya ini merupakan biaya implisit, ya, biaya implisit ditambah biaya eksplisit. Nah, apa tadi implisit? Biaya implisit adalah sama aja biaya peluang, ya, ditambah biaya eksplisit. Itu biaya sesungguhnya, ya. Kemudian berikutnya adalah laba rugi akuntansi. Nah, kalau laba rugi akuntansi itu apa? Sudah jelas ya, kalau mencari laba rugi akuntansi biasanya adalah pendapatan, jumlah pendapatan dikurangi biaya. Nah, kalau laba rugi ekonomi ini beda lagi, ya. Untuk laba rugi ekonomi yang ini, kalau untuk laba rugi ekonomi rumusnya adalah merupakan pendapatan, ya. Pendapatan dikurangi biaya sesungguhnya. Tadi apa biaya sesungguhnya? Biaya sesungguhnya merupakan penjumlahan dari saya ganti ya. Biaya sesungguhnya. Nah, biaya sesungguhnya adalah tadi apa? Biaya sesungguhnya sebentar saya perbesar dulu. Nah, tadi di sini ya kita ya, di biaya laba rugi ekonomi. Nah. Oke. Sesungguhnya. Nah, gitu ya. Jadi selain biaya peluang, nama lainnya adalah biaya implisit, ada juga namanya biaya eksplisit. Biaya eksplisit contohnya adalah biaya gaji, biaya sewa, biaya bahan baku, biaya-biaya yang dilakukan untuk operasional perusahaan. Kemudian yang kedua ada lagi namanya biaya sesungguhnya. Biaya sesungguhnya ini merupakan penjumlahan dari biaya implisit ditambah biaya eksplisit. Nah, berikutnya yang keempat ada laba rugi akuntansi. Laba rugi akuntansi ini merupakan total pendapatan dikurangi beban. Nah, kalau laba rugi ekonomi itu adalah total pendapatan dikurangi biaya sesungguhnya. Tadi apa biaya sesungguhnya? Biaya sesungguhnya adalah penjumlahan dari biaya implisit ditambah biaya eksplisit. Atau bisa juga rumus yang kedua untuk laba rugi ekonomi, ya, rumus yang kedua ini juga bisa merupakan selisih dari keuntungan akuntansi. Keuntungan akuntansi dikurangi dari biaya implisit. Nah, itu contoh dari biaya peluang. Oke,
Sekian video kita tentang biaya peluang. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.